warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kita, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja dalam keperawatan. Ini untuk anggota kelompoknya. Lalu ada definisi K3. Jadi K3 itu apa sih? K3 itu adalah bidang ilmu yang bertujuan untuk menjamin kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial pekerja secara optimal melalui upaya pencegahan terhadap resiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta gangguan kesehatan yang berasal dari lingkungan kerja. Lalu untuk tujuan K3 tersendiri itu ada yang pertama itu dilakukan agar setiap karyawan mendapat sebuah jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, ataupun secara psikologis. Nah, untuk yang tujuan yang kedua itu agar setiap peralatan ataupun perlengkapan kerja yang digunakan karyawan dapat seselektif mungkin ketika digunakan. Jadi nih, jadi untuk perlengkapan dan peralatan kerja harus yang digunakan para pekerja atau karyawan tuh harus benar-benar yang safety ya guys. Nah, untuk tujuan yang ketiga itu untuk memelihara keamanan dari semua hasil produksi. Untuk yang keempat itu agar adanya sebuah jaminan atas pemeliharaan serta dalam peningkatan kesehatan gizi karyawan. Untuk yang kelima itu meningkatkan kegairahan, keserasian, dan juga partisipasi setiap karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Untuk yang keenam, itu menghindari adanya sebuah gangguan dalam melakukan pekerjaan yang berasal dari kesehatan, yang mana itu disebabkan oleh lingkungan atau kondisi lingkungan kerja itu. Untuk yang terakhir, itu memberikan rasa aman serta rasa terlindungi kepada setiap karyawan ketika melakukan pekerjaannya. Jadi untuk pekerja-pekerja itu tidak akan merasa khawatir dengan adanya K3 ini, para pekerja akan merasa aman dan terlindungi pada saat mereka bekerja. Untuk manfaatnya itu ada yang pertama itu melindungi tenaga keperawatan dari kecelakaan kerja. Itu bertujuan untuk melindungi perawat dari risiko kecelakaan, cedera, atau penyakit akibat kerja saat memberikan pelayanan kesehatan. Jadi ini kita ada para perawat tuh ada kayak sel kita kan berkomunikasi langsung nih secara langsung ke lapangan kerja sama pasien-pasien juga nih. Nah, jadi dengan adanya K3 ini bisa bertujuan untuk melindungi perawat dari risiko kecelakaan cedera itu. Untuk yang kedua itu mencegah paparan bahaya di tempat kerja K3, membantu mengendalikan berbagai bahaya yang dihadapi perawat seperti bahaya fisik, biologis, kimia, ergonomis, dan psikososial. Jadi bukan hanya fisik saja yang dilindungi, tetapi untuk biologis, kimia, ergonomis, dan psikososial itu juga sangat bermanfaat ya. Nah, untuk yang ketiga itu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Jadi untuk penerapan K3 itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan kondusif bagi tenaga kesehatan. Untuk yang keempat itu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Jadi dengan kondisi kerja yang aman dan sehat, para perawat dapat bekerja lebih optimal sehingga kualitas pelayanan kesehatan kepada pasien itu meningkat. Untuk yang kelima, bisa untuk mengurangi resiko infeksi dan penyakit akibat kerja. Jadi tuh kalau kita para perawat tuh kalau kita berkontak langsung nih pada pasien. Jadi untuk resiko infeksi penyakitnya itu tinggi. Jadi dengan adanya K3 ini, kita para perawat itu tidak untuk angka resiko infeksi dari penyakit itu tadi rendah ya. Jadi untuk K3 itu membantu mencegah paparan infeksi atau penyakit akibat pekerjaan. Nah, untuk misalnya akibat jarum suntik dan cedera saat melakukan tindakan keperawatan. Kan kita tidak tahu nih untuk pasien-pasiennya, misal pasiennya dia terkena HIV atau hepatitis, kita tidak sengaja nih kena jarum suntiknya. Nah, bagaimana caranya kita tidak terkena jarum suntik itu?
Itu adalah manfaat dari K3 supaya kita itu tidak terkena jarum suntik saat itu tadi itu untuk ruang lingkupnya. Untuk ruang lingkupnya bisa dipaparkan dengan teman saya. Selanjutnya ada ruang lingkup ketiga. Yang pertama itu keselamatan perawat. Keselamatan perawat ini tuh dapat melindungi tenaga keperawatan dari kecelakaan, cedera, dan penyakit akibat kerja. Kemudian yang kedua, identifikasi bahaya dan resiko. Identifikasi bahaya dan risiko ini juga meliputi bahaya secara fisik, biologis, kimia, ergonomi, dan psikososial. Kemudian yang ketiga, pencegahan kecelakaan dengan SOP, kemudian penggunaan APD dan prosedur keselamatan kerja. Kemudian yang keempat, keselamatan pasien atau patient safety. Itu menjamin tindakan keperawatan aman dan mencegah kesalahan. Kemudian yang kelima, lingkungan kerja aman dan sehat. Itu dapat pengendalian infeksi, pengelolaan limbah medis, dan lingkungan kerja yang mendukung. Next. Kemudian ada etika K3 dalam keperawatan. Itu merupakan pedoman moral bagi perawat sebagai tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab besar dalam pelayanan kesehatan. Perawat memiliki peran penting namun juga beresiko mengalami gangguan kesehatan dan keselamatan kerja. Oleh karena itu, etika keperawatan itu juga diperlukan sebagai acuan dalam bersikap dan bertindak yang mencerminkan tanggung jawab, kepatuhan terhadap aturan, dan hubungan sosial yang baik, serta nilai kemanusiaan dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Next, kemudian prinsip etika K3 dalam keperawatan yang pertama itu otonomi atau autonomi, yaitu menghargai hak pasien dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, beneficence atau berbuat baik, itu melakukan tindakan yang bermanfaat bagi pasien. Kemudian yang ketiga, justice atau keadilan, memberikan pelayanan secara adil dan sesuai standar. Kemudian yang keempat, non-maleficence atau tidak merugikan. Itu adalah tindakan menimbulkan bahaya atau cedera pada pasien. Kemudian yang kelima, veracity atau kejujuran, yaitu menyampaikan informasi yang benar dan jelas. Kemudian yang keenam, fidelity atau menepati janji, yaitu setia pada komitmen dan menjaga kepercayaan pasien. Yang ketujuh, confidentiality atau kerahasiaan, yaitu menjaga privasi dan informasi pasien. Dan yang kedelapan, accountability atau akuntabilitas, yang berarti bertanggung jawab atas setiap tindakan profesional. Selanjutnya, kebijakan ketiga. Yang pertama, pemberian asuhan keperawatan. Yang kedua, penyuluh dan konselor bagi klien. Yang ketiga, pengelola pelayanan keperawatan. Yang keempat, peneliti keperawatan. Yang kelima, pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang. Keenam, pelaksanaan tugas dalam